kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas salimanta sangahon 5 menit manangihot Tuhani yang terambil dari Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Allah secara wujud sulit kita lihat. Karenanya Allah berkenan berinkarnasi dalam wujud kemanusiaan di dalam Yesus. Oleh karena itu, kepenuhan diri Allah akan gambar Allah, akan karya penciptaannya, akan karya keselamatan, penebusan, pengampunan dosa terwujud hanya di dalam Yesus Kristus. Kita dapat melihat diri Allah dengan sempurna di dalam Yesus. Kita dapat melihat kesempurnaan karya Allah akan penciptaan di dalam Yesus. Dan kita dapat mengalami keselamatan yang sempurna juga di dalam Yesus saja, tidak ada yang lain. Dengan kata lain, apabila ingin melihat seperti apakah Allah, maka pandanglah Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Saat dosa datang ke dalam hidup seseorang, maka orang itu akan berada dalam kekosongan yang sangat hampa. Kepenuhan adalah lawan dari kekosongan. Di mana ada kekosongan, tidak akan ada kepenuhan. Namun di mana ada kepenuhan, tidak akan terjadi kekosongan. Apa yang diperbuat oleh dosa di dalam diri seseorang adalah membuat orang itu menjadi sangat kosong dan hampa. Maka oleh penebusan Yesus Kristus, Dia telah memenuhi kita sehingga tidak ada kehampaan. Kata seluruh benar-benar menegaskan bahwa Dia Yesus adalah kesempurnaan. Dia adalah manifestasi dari Allah yang sempurna. Melihat Dia berarti melihat Allah. Dia diam di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Yohanes 14 ayat 9 dan ayat 10. Maka Yesus berhak menempati posisi utama di atas segala sesuatu dalam hidup kita. Yesus jauh melampaui segala sesuatu. Karena itu semua Dia patut menjadi yang terutama di atas segala-galanya. Apakah kita mengutamakan Yesus dalam hidup kita sehari-hari dan memberi Yesus tempat tertinggi dan terhormat dalam setiap bagian dari hidup kita? Yesus layak bertahta di dalam hati kita. Jadikanlah Dia pribadi yang paling berpengaruh atas seluruh hidup kita. Banyak orang Kristen ketika ditanya apa yang utama dalam hidupmu, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tapi dalam realita kehidupan yang sebenarnya, yang utama di dalam hidupnya adalah kekayaan, kuasa, keluarga, teman, pekerjaan, hobi, karir, dan lain sebagainya. Kita perlu menyadari, Yesus adalah Tuhan segala sesuatu. Kristus adalah penopang segala sesuatu. Di dalam Yesus ada kepenuhan di setiap waktu. Kepenuhan di dalam penghiburan ketika mengalami kesusahan. Kepenuhan di dalam kekuatan ketika mengalami penderitaan. Kepenuhan di dalam bimbingan ketika mengalami kemakmuran. Kepenuhan di dalam kebutuhan ketika kita memerlukan apapun. Kepenuhan di setiap aspek kehidupan, aspek ilahi, di dalam kebijaksanaan, kuasa, kasih. Kepenuhan yang tidak mungkin diselidiki, apalagi dijelajahi oleh pikiran manusia. Dan kepenuhan ini tidak akan pernah habis, karena Dia adalah Allah yang sempurna. Oleh Dia segala sesuatu ada, dan oleh Dia segala sesuatu terus terjadi. Di dalam Dia segala sesuatu terjalin, terpelihara, dan terjaga dari kekacauan. Selamat menerima kepenuhan di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas anugerah-Mu yang telah memberikan kepenuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga melalui Yesus Kristus kami beroleh kepenuhan melalui penebusan Yesus Kristus dari kekosongan dan kehampaan hidup kami. Hingga hari ini kami boleh beroleh kepenuhan. Maka itulah yang menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ketika kami menjadikan Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kami,
maka kami dimampukan menghadapi segala sesuatu. Karena Yesus adalah yang sempurna, yang telah memenuhi segala apapun dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersandar ke dalam anak-Mu Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.